Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di responsi praktek resep. Nah, kali ini saya menyelipkan dulu materi suspensi dan emulsi karena kalian di kelas 11 pasti akan bertemu dengan sediaan cair. Jadi sediaan cair itu terbagi dari 3 jenis ya. Yang pertama larutan. Larutan itu yang semuanya terlarut. Jadi cairannya itu sediaannya itu bening ya. Jadi tidak ada yang masih melayang-layang tuh di cairannya ya. Jadi sudah larut semuanya. Kalau yang kedua suspensi. Suspensi itu dia terdapat sediaan bahan padat yang tidak larut dalam air ya. Nah, yang ketiga adalah emulsi. Emulsi itu sediaan cair tapi ada minyaknya. Kalau ingat emulsi, kalian ingat Scott emulsion ya, itu adalah emulsi minyak ikan ya. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk suspensinya ya, cara pembuatannya. Untuk lebih paham di teorinya ya dengan Bu Rini. Kalau saya di praktek jadi hanya perhitungan dan cara pembuatannya saja. Oke, langsung ya. Nah, ini suspensi definisinya ya. Sediaan cair yang mengandung bahan padat tidak larut. Ingat ya, kalau ada yang bahan padat yang tidak larut dalam air, berarti kalian harus buat suspensi. Nah, kenapa dibuat suspensi? Ya, jika zat pembawanya adalah air. Lalu ada bahan obat yang tidak larut dalam air. Ini suspending agentnya ya. Jadi untuk supaya bahan padatnya itu, kalau ada bahan padat yang tidak larut dalam air, kita masukkan ke air, itu dia akan mengambang ke atas ya. Nah, bagaimana caranya mengikat bahan obat tersebut supaya dia mau mengikat dengan air gitu ya. Nah, perlu adanya suspending agent. Nah, ini suspending agentnya ya. Ini suspending agentnya. Nah, contohnya suspending agent itu adalah CMC. CMC itu karboksimetil selulosa, lalu bentonit atau PGS. Nah, yang lebih sering itu PGS untuk obat dalam ya. Bentonit biasanya untuk obat luar. Nah, prinsip pembuatannya, jadi nanti kalau kalian dapat resep nih ya, pertama-tama dilihat, bahan obatnya pembawanya adalah air misalkan. Kalau pembawanya air, kalian sudah lihat itu pembawanya air, dilihat lagi resepnya ada bahan obat yang tidak larut gak dalam air di bahan obatnya. Nah, kalau ada bahan obat yang tidak larut dalam air, berarti kalian harus membuat suspensi. Nah, prinsipnya pembuatannya ini bahan obat yang tidak larut ditambah suspending agentnya. Contohnya ya, misalkan paracetamol nih. Paracetamol, suspending agentnya misalkan PGS. Paracetamol tidak larut ya. Paracetamol digerus sampai halus, baru tambahkan PGS, digerus sampai homogen, lalu baru ditambahkan sirup atau gliserin. Kalau di resepnya itu ada sirup atau gliserin ya. Kalau tidak ada ya langsung aja dimasukkan ke dalam botol. Nah, sirup atau gliserin. Sirup atau gliserin ini berfungsi sebagai penstabil suspensi ya. Lalu yang kalau bahan obat yang tidak larut itu sudah masuk ke dalam botol. Nah, dilihat ada bahan obat yang larut tidak. Kalau ada bahan obat yang larut, berarti bahan obat yang larut dalam air ditambahkan sebagian Aquades, dikocok atau larut, ngocoknya di Erlenmeyer ya, baru langsung masukkan ke dalam botol ya, baru tambahkan sisa air.
Nah, ini contoh resepnya ya. Nah, di sini di resep ini paracetamol itu tidak larut dalam air ya. Kita bisa lihatnya di mana? Di Farmakope Indonesia edisi 3. Lihat pemberiannya. Nah, paracetamol dia nggak larut dalam air. Kalau CTM, chlorpheniramine malease ini dia larut dalam air. Nah, di sini ada sirup simplex 20 gram, nih PGS-nya QS. QS itu secukupnya. Tapi kamu harus tahu perhitungannya ya. Misevac suspensi 100 ml. Nah, ini perhitungannya. OTT-nya kalian tulis dulu. Paracetamol tidak larut dalam air, ya. Baru kalian usul PGS 2% dari jumlah sediaan. Jumlah sediaannya berapa tadi? 100 ml. Oke. Paracetamolnya tadi karena 120 mg per 5 ml. Ya, ini dikalikan 100 ml. Mililiternya sama-sama satuannya dicoret. Jadi satuannya tinggal miligram. Ya, 120 mg dikali 5 per 5 dikali 100. Hasilnya 2400 mg. Nah, CTM-nya nggak perlu dihitung lagi ya. Tetap sirup simplexnya tetap. Lalu PGS-nya karena tadi sudah usulkan 2% dari jumlah sediaan, berarti 2 per 100 dikali 100 ml. Ya, sama dengan 2 gram. Lalu aqua untuk PGS itu 7 kali jumlah PGS. PGS-nya tadi berapa? 2 gram. Berarti 7 kalinya jumlah PGS. 7 dikali 2 sama dengan 14 ml. Baru aquadesnya sisanya at 100 ml. Nah, ini sekarang pembuatannya nih yang seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya. Paracetamol digerus dulu sampai halus, tambahkan PGS ya, suspending agentnya. Digerus sampai homogen, ditambahkan aqua untuk PGS, digerus after suspensi. Baru karena di situ ada sirup simplex ya. Tambahkan dulu sirup simplexnya, digerus sampai homogen. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam botol. Nah, setelah paracetamolnya masuk, PGS kan sudah masuk semuanya, CTM-nya nih belum. Karena CTM itu larut dalam air, jadi CTM ditambahkan sebagian aquades, dikocok sampai larut, lalu masukkan ke dalam botol. Ya, baru masukkan sisa aquades sampai batas kalibrasi. Nah, sudah. Ini untuk suspensinya ya. Oke. Sebentar. Nah, kalau sekarang cara pembuatan emulsi ya. Nah, emulsi yang sudah saya katakan di awal adalah dia mengandung minyak ya. Nah, ini menurut Farmakope Indonesia edisi 4, emulsi adalah sistem 2 fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat ketiga yang disebut emulgator. Nah, kan kalian tahu ya kalau minyak dan air itu tidak bisa bercampur. Nah, caranya mencampur gimana kalau minyak sama air? Harus ada perantara. Perantaranya itu ini, emulgator ya. Nah, kalau untuk minyak lemak atau minyak-minyak biasa ya, itu PGA itu sebagai emulgator ya. Itu setengah dikali jumlah minyak lemak. Aqua untuk PGA-nya 1,5 dikali PGA. Ini contohnya oleum olive ya. Oleum olive-nya 10 gram. Berarti PGA-nya setengah dikali 10, 5 gram.
Aqua untuk PGA nya 1,5 dikali 5, 7,5 ml ya. Nah, untuk minyak ikan, Oleum Eucaris itu minyak ikan ya, dan Oleum ricini ini perhitungannya beda. PGA nya itu 30% dikali jumlah minyak ikan ya. Aqua untuk PGA nya itu 2,5 kali PGA ya. Sama nih Oleum ricini juga gitu ya. Kalau Oleum ricini PGA nya 1/3 dikali Oleum ricini. Aqua untuk PGA nya 2,5 dikali, ini 2,5 dikali jumlah PGA ya, bukannya Oleum ricini. Oke, ini contohnya. Oleum Eucaris 12 ya, jadi Oleum Eucarisnya lalu PGA nya 30/100 dikali 12, hasilnya 3,6 untuk PGA nya. PGA itu nama latinnya Gumi Acaciae. Lalu Aqua untuk PGA nya 2,5 dikali 3,6, hasilnya 9 ml ya. Sirup citrinya tetap. Jadi kalau perhitungan obat cair itu malah lebih mudah ya. Nah, prinsip pembuatannya hampir sama dengan PGE suspensi ya. Nah, kalau ini minyaknya ditambahkan PGA, digerus sampai homogen, lalu tambahkan Aqua untuk PGA, digerus ad corpus emulsi ya, tambahkan sirup atau gliserin ya. Ini adalah penstabil emulsi. Baru masukkan ke dalam botol. Kalau nggak ada, langsung masuk botol aja ya. Ini setelah Aqua untuk PGA. Lalu baru bahan obat yang larut dalam air. Itu sama ya. Perlakuannya sama dengan pokoknya kalau obat yang larut dalam air itu selalu perlakuannya sama. Ya, ditambahkan Aquades, dikocok sampai larut di Erlenmeyer. Baru masukkan ke dalam botol. Tambahkan sisa Aqua. Nah, ini contoh resepnya ya. Oleum olive ditambah PGA, digerus sampai homogen. Tambahkan Aqua untuk PGA, digerus sampai corpus. Tambahkan sirup simplex, gerus sampai homogen, masukkan ke dalam botol. Tambahkan sisa Aqua ad 100. Itu. Sekian penjelasan saya mengenai emulsi ya. Jadi nanti setelah ini saya bisa menyisipkan resep yang ada emulsi atau suspensinya ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya.